Assalamualaikum. Halo teman-teman semua. Kali ini kita akan membahas mengenai masalah-masalah etika kontemporer berupa permasalahan lingkungan, teknologi, dan pergeseran nilai moral yang akan dipaparkan oleh ketiga rekan saya, Ita Amelia, Alfiatur Rohmah, dan Sofra Ainun Nafisa. Nah, tentunya bagi teman-teman semua, mengenai persoalan tersebut sudah tidak asing lagi ya. Nah, oke. Untuk lebih lanjutnya, kita simak penjelasannya ya, agar lebih jelas. Ajaran Islam tentang lingkungan hidup. Lingkungan merupakan bagian dari integritas kehidupan manusia, sehingga lingkungan harus dipandang sebagai salah satu komponen kehidupan yang harus dihormati, dihargai, dijaga, dipelihara, dan tidak disakiti. Karena lingkungan memiliki nilai terhadap dirinya sendiri, ini juga yang membuat manusia harus memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap lingkungan, karena lingkungan adalah sahabat bagi semua makhluk hidup. Menurut Islam, sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran, seperti yang ada dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Lingkungan dalam perspektif ajaran Islam. Ada dua ajaran dasar yang harus diperhatikan umat Islam berkaitannya dengan etika lingkungan. Yang pertama yaitu Rabbul Alamin. Islam mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Tuhan semesta alam. Jadi bukan Tuhan manusia atau sekelompok manusia saja, tetapi Tuhan seluruh alam, karena semua makhluk hidup di hadapan Tuhan adalah sama. Kemudian yang kedua yaitu rahmatan lil alamin, yang artinya manusia diberikan amanat untuk mewujudkan segala perilaku dalam rangka kasih sayang terhadap seluruh alam. Manusia bertindak dalam semua tindakannya berdasarkan kasih sayang terhadap seluruh alam. Dan jika antara Rabbul Alamin dengan rahmatan lil alamin dipahami dengan baik, maka tidak akan ada kerusakan alam lingkungan. Menurut Idris, ada 3 tahapan dalam beragama secara tuntas yang dapat menjadi sebuah landasan etika lingkungan dalam perspektif Islam. Yang pertama yaitu ta'abud, yang artinya bahwa menjaga lingkungan adalah merupakan implementasi kepatuhan kepada Allah, karena menjaga lingkungan adalah bagian dari amanah manusia. Yang kedua yaitu ta'akuli, perintah menjaga lingkungan secara logika dan akal pikiran memiliki tujuan yang sangat dapat difahami. Lingkungan adalah tempat tinggal dan tempat hidup semua makhluk. Lingkungan alam telah didesain sedemikian rupa oleh Allah dengan keseimbangan dan keserasiannya, serta saling keterkaitannya satu sama lain. Yang ketiga yaitu tahakul. Menjaga lingkungan harus menjadi akhlak, tabiat, dan kebiasaan setiap orang, karena menjaga lingkungan ini menjadi sangat mudah dan sangat indah manakala bersumber dari kebiasaan atau keseharian setiap manusia, sehingga keseimbangan dan kelestarian alam akan menjadi dengan sendirinya tanpa harus ada ancaman hukuman dan sebab-sebab lain dengan iming-iming tertentu. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai masalah etika kontemporer yang tengah dihadapi masyarakat modern dalam permasalahan teknologi. Yang pertama ada privasi. Maksudnya yaitu hak individu untuk mempertahankan informasi pribadi, baik dari pengaksesan orang lain yang memang tidak berhak untuk melakukannya, karena hal ini bersifat pribadi. Yang kedua, akurasi, yaitu layanan informasi harus diberikan secara tepat dan akurat sehingga tidak merugikan pengguna informasi. Yang ketiga, ada properti, sebuah perlindungan kekayaan intelektual yang saat ini digalakkan oleh haki atau hak atas kekayaan intelektual. Hal ini mencakup 3 hal. Yang pertama yaitu hak cipta. Hak ini yang dijamin kekuatan hukum yang melarang menduplikasi kekayaan intelektual tanpa seizin
atau sepengetahuan pemegangnya. Yang kedua, paten. Ini sebuah bentuk perlindungan yang sulit diberikan karena hanya diberikan kepada penemuan inovasi dan sangat berguna saja. Yang ketiga, ada rahasia perdagangan. Sebuah perlindungan terhadap kekayaan dalam perdagangan yang diberikan dalam bentuk lisensi atau kontrak. Nah, permasalahan yang terakhir yaitu akses. Semua orang itu berhak untuk mendapatkan informasi. Perlu juga mendapatkan layanan yang baik dan optimal bagi semua orang dalam mendapatkan informasi yang diinginkan. Selanjutnya ada beberapa faktor penyebab pelanggaran kode etik. Yang pertama ada tidak berjalannya kontrol dan pengawasan dari masyarakat. Yang kedua, organisasi profesi tidak dilengkapi dengan sarana dan mekanisme bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan. Di sini masyarakat tidak ada tempat dan cara untuk menyampaikan keluhan yang dirasakan. Yang ketiga, rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai substansi kode etik profesi karena buruknya pelayanan sosialisasi. Selanjutnya, belum terbentuknya kultur dan kesadaran dari pengemban profesi IT untuk menjaga martabat luhur profesinya. Yang terakhir, tidak adanya kesadaran etis dan moralitas di antara para pengemban profesi IT. Selanjutnya, jenis-jenis etika yang ada dalam teknologi informasi. Yang pertama ada etika profesi TI di kalangan universitas. Undang-Undang Negara Republik Indonesia dan Peraturan Universitas pernah menyatakan bahwa sejumlah kegiatan tertentu yang berkaitan dengan teknologi informasi dapat digolongkan sebagai tindakan pengabaian, pelanggaran perdata, atau pelanggaran pidana. Ada beberapa contoh tindakan pelanggaran. Contoh yang pertama yaitu menggunakan sumber daya teknologi informasi tanpa izin. Yang kedua, memberitahu seseorang tentang password pribadi yang merupakan akun yang tidak dapat dipindah tangankan. Nah, itu beberapa contoh dari tindakan pelanggaran di kalangan universitas. Sebenarnya masih ada banyak contoh, tapi di sini saya hanya menyebutkan beberapa saja. Selanjutnya ada kode etik seorang profesional teknologi informasi. Dalam lingkup teknologi informasi, kode etik profesinya memuat kajian ilmiah mengenai prinsip atau norma-norma dalam kaitan dengan hubungan antara profesional dengan klien. Nah, antara para profesional sendiri, antara organisasi profesi serta organisasi profesi dengan pemerintah. Salah satu bentuk hubungan seorang profesional dengan klien yaitu pembuatan sebuah program aplikasi. Nah, seorang profesional sendiri tidak dapat membuat program dengan semaunya. Ada beberapa hal yang harus mereka perhatikan, seperti untuk apa program tersebut nantinya digunakan oleh klien atau user. Nah, selanjutnya ada kode pengguna internet. Adapun salah satu kode etik yang diharapkan bagi para pengguna internet yaitu menghindari dan tidak mempublikasikan informasi yang secara langsung yang berkaitan dengan masalah pornografi dan nudisme dalam segala bentuk. Yang kedua, menghindari dan tidak mempublikasikan informasi yang memiliki tendensi menyinggung secara langsung dan negatif masalah suku, agama, dan ras.
itu beberapa contoh kode etik bagi para pengguna internet. Selanjutnya ada etika programmer. Adapun kode etiknya yaitu salah satunya seorang programmer tidak boleh menulis kode yang sulit diikuti dengan sengaja. Ada juga seorang programmer tidak boleh menulis dokumentasi yang dengan sengaja untuk membingungkan atau tidak akurat. Selanjutnya ada etika teknologi informasi dalam undang-undang. Dikarenakan banyak pelanggaran yang terjadi berkaitan dengan hal di atas atau hal yang telah saya jelaskan tadi, maka dibuatlah undang-undang secara dasar hukum atas segala kejahatan dan pelanggaran yang terjadi. Nah, undang-undang yang mengatur tentang teknologi informasi ini diantaranya yaitu Undang-Undang Hak Cipta. Nah, undang-undang ini telah disahkan dengan nomor 19 tahun 2002 yang telah diberlakukan mulai tanggal 29 Juli 2003. Yang kedua ada UU ITE. Undang-undang ini telah disahkan dengan nomor 11 tahun 2008. Nah, di dalamnya mengatur tentang pornografi di internet, transaksi di internet, dan etika penggunaan internet. Pergeseran nilai-nilai moral yang terjadi dalam kehidupan masyarakat tentunya disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kurang tertanamnya nilai religius atau agama, kurangnya kontrol sosial masyarakat, dan kurangnya kontrol orang tua. Kontrol orang tua merupakan hal yang sangat berpengaruh besar terhadap perilaku anak-anak muda sekarang. Menurut Willis, orang tua menciptakan komunikasi yang lancar antar sesama anggota keluarga, misalnya dengan makan bersama, sholat berjamaah, dan memberikan pengarahan. Tapi pada kenyataannya, orang tua lebih mementingkan untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk mengatasi pergeseran nilai-nilai moral masyarakat ini diperlukan upaya dari pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan orang tua. Adapun upaya yang dilakukan dalam menanggulangi pergeseran nilai moral masyarakat, yaitu diadakannya pelatihan khutbah Jumat, dibentuknya arena terabas, memberikan nasihat dan arahan kepada anak-anak muda serta meningkatkan kontrol terhadap anak. Faktor penyebab pergeseran nilai-nilai moral masyarakat. 1. Pergeseran nilai moral individual, yaitu moral individual yang menyangkut aturan yang perlu dilakukan manusia dalam kehidupan pribadinya, seperti disiplin, jujur, menghormati dan menghargai, rendah hati, dan hati-hati dalam melakukan sesuatu. Yang kedua, pergeseran nilai-nilai moral religius atau ketuhanan. Nilai moral religius berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan berdasarkan keyakinan dan kepercayaannya. Moral religius mencakup tentang percaya kuasa Tuhan. Percaya Tuhan itu ada, berserah diri kepada Tuhan, dan memohon ampun kepada Tuhan. Yang ketiga, yaitu pergeseran nilai moral sosial. Moral yang menyangkut tentang hubungan manusia dengan manusia lain dalam kehidupan masyarakat atau lingkungan di sekitarnya. Moral sosial mencakup bekerja sama, kasih sayang, kerukunan, suka memberi nasihat, peduli nasib orang lain, dan suka menolong orang lain. Faktor penyebab terjadinya pergeseran nilai-nilai moral masyarakat. 1. Kurang tertanamnya nilai religius masyarakat. Disebabkan karena kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan. Masyarakat sekarang cenderung lebih suka berkumpul dan berbincang-bincang di rumah dibandingkan mengikuti kegiatan keagamaan. Kebanyakan mereka hanya memikirkan kesenangan di dunia dibandingkan di akhir. Yang kedua, kurangnya kontrol sosial masyarakat. Kontrol sosial adalah merupakan
suatu mekanisme untuk mencegah penyimpangan sosial serta mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk berperilaku dan bersikap sesuai norma. Dengan adanya kontrol sosial yang baik diharapkan mampu meluruskan anggota masyarakat yang berperilaku menyimpang atau membangkang. Yang ketiga, kurangnya kontrol orang tua. Pada dasarnya, seorang anak cenderung memilih lingkungan yang baik, tempat ia bergaul, apabila ia mendapatkan bimbingan dari orang tua, karena tugas dari orang tua adalah mengawasi remaja dalam pergaulannya.